luar biasa. Ini kalau saya coba tes dulu ya sebelah sini ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelah sini saya mau dengar suaranya. Selamat pagi. Mantap. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tapi juga tidak kami jiwa ya sebelah sini. Oke, mari kita mulai. Biar lebih dekat ya Bapak Ibu ya. Mari kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sebelum juga. Dan kita berdiri yuk. Kita sama-sama masuk dalam doa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk kami bisa datang memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami bisa mengikuti seminar kesehatan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa supaya Engkau yang menolong acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami berdoa kiranya setiap pujian, setiap doa, dan bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan dan juga seminar kesehatan yang akan kami ikuti hari ini benar-benar menolong kami untuk kami bisa semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum duduk, nah saya ajak sekali kita untuk tos dulu ya Bapak Ibu ya. Minimal 10 orang. Nah, boleh tos depannya intinya katakan Tuhan Yesus memberkati. Ya, tos. Tos. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dihitung sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah 10 silakan boleh duduk lagi tempatnya. Hari ini ada sukacita Bapak Ibu. Padu yang mati kurang semangat. Hari ini ada sukacita. Amin. Kalau kita bersukacita, mari kita menyanyikan satu lagu. Hari ini kurasa bahagia. Kita sambil bertepuk tangan ya Bapak. Hari ini kurang
secara kesehatan, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita akan membaca sedikit firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang seperti pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan, kiranya hati kami tetap berkata, tetap setia kepada janji Tuhan, tetap setia kepada firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati di waktu yang singkat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong supaya kami bisa mengerti apa yang ini menjadi isi hati Tuhan yang ingin disampaikan dari setiap kami. Tolong juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai beliau, Tuhan pimpin supaya setiap kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bahas satu tema, Bapak Ibu. Temanya masih tetap tentang Tuhan Yesus. Kita buka ya Alkitab kita di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita buka cuma satu ayat saja. Kalau sama saya biasanya cuma satu ayat, Bapak Ibu. Ya, kita baca
sama-sama kita baca 7 kali ya, biar gak lupa ya. 1, 2, 3. Kata Yesus Padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus padanya, akulah jalan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Slide-nya coba ditutup. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita kasih tepuk tangan bagi diri kita sendiri ya. Pinter-pinter. Tadi sebelum berangkat ke sini banyak yang bertanya-tanya. Ini kotak isinya apa? Ada yang bisa tebak? Bukan sepatu, Bapak. Besar sebenarnya. Ini adalah apa ini? Mainan. Apa ini, Bapak Ibu? Siapa yang tahu barang ini? Biasanya kita temukan di mobil ya. Kalau kita lihat setir itu biasanya apa yang dilihat? Tentu kita akan lihat siapa yang pegang kendali atau siapa yang nyetir. Setir ya. Kalau seperti gimana ya? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat setir atau lihat sopir ini bukan punyanya musuh saya atau punyanya siapa ya Bapak Ibu. Ini mainan. Dan kalau kita lihat setir ini tentu kita pasti akan lihat siapa yang mengendalikan atau siapa yang nyetir. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu saya ajak, saya yang nyetir, kira-kira gimana perasaannya? Tentu aman ya. Aman. Kalau seandainya ahli Cibri tiba-tiba ahli Cibri yang nyetir, padahal ahli Cibri tidak pernah nyetir, tidak pernah belajar nyetir, kira-kira gimana Bapak? Takut ya? Oh di mobil ini, mau masuk mobil aja, masih kayak gini ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya orang lain yang nyetir atau orang lain yang tidak kita kenal, kita masuk ke mobilnya terus kita nyetir, pasti perasaannya juga takut ya Bapak Ibu ya. Akhirnya dijemput, ternyata yang dijemput bukan Pak Jarno, bukan Pak Suko ataupun Pak Diki. Sopo ini nanti aku sasar atau enggak, betul ya? Pasti ada perasaan takut Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kadang di dalam kehidupan kita ada banyak orang lain atau pihak lain yang terkadang menyetir kehidupan kita. Contoh misal kadang-kadang kehidupan kita itu juga makanya kita makhluk khawatir dosa. Nanti ada gereja nggak bisa gini nggak bisa gitu. Mau makan ini khawatir, mau makan sahur pun khawatir, mau makan tunjuk babi khawatir. Hidup kita kadang kuasai oleh kekhawatiran, disetir oleh kekhawatiran kayak gitu. Atau enggak kadang hidup kita itu disetir dengan yang lain, misalnya disetir dengan uang. Semua kita itu membangun. Oh ini nanti dijenin gitu, kan jenin gitu Pak. Itu namanya hidup kita disetir dengan uang. Atau enggak kadang hidup kita itu disetir dengan egois, merasa hidup kita itu paling benar. Oh orang lain itu salah, itu benar, itu kan, itu kita disetir dengan egoisan. Padahal di dalam firman Tuhan yang kita baca
pikirkan di dalam kehidupan kita seharusnya ada satu pribadi yang harus benar-benar menyetir kehidupan kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kehidupan kita itu dipimpin oleh Dia. Tuhan Yesus mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus itulah yang seharusnya memegang setirnya kita di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia ingin bahwa setiap kita nantinya bisa datang bersama-sama dengan Dia. Kenapa harus Tuhan Yesus? Kenapa tak boleh yang lain? Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena yang pertama, di dalam Tuhan Yesus ada yang namanya kehidupan. Di sini siapa yang minum obatnya sehari 3 kali, Bapak Ibu? 1 kali. Minum obat sehari 3 kali, obat apa? Asam urat, glukosa, sama gigi. Benar ya? Oh benar kan? Atau mungkin di sini siapa yang minum vitaminnya 10 kali? Vitamin A, B, C, D, E, F, dan ada. Sehari Bapak sekali itu. Oke, ada yang minum obat, ada yang minum vitamin. Bahkan kalau kita ingin hidup kita ini enak, ada yang olahraga. Di sini siapa yang suka main dance? Ada? Ada. Ada yang suka main dance? Oh, ikut main dance Senin di Brawijaya, Selasa di Pakri. Oh, salah ya. Senin di Pakri, Selasa di Taman Selamat, Rabu di Brawijaya, Kamis di. Nah, Bapak Ibu, banyak di antara kehidupan kita, banyak kita yang di sini terus mengupayakan agar kita hidup sehat. Betul? Amin. Banyak yang minum obat, banyak yang ikut life dance, ikut senam di mana-mana, bahkan minum vitamin. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, kalau kita merenungkan lagi, ketika kita memiliki kehidupan apa sih kehidupan Bapak Ibu? Saya sering mengunjungi beberapa orang, bosan, hidup itu yang begini-begini kok, terus tinggal kayak gitu. Nah, kalau kita kadang merasa kayak gitu Bapak Ibu, berarti kita perlu hidup kita yang disetir sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa tadi? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kehidupan. Tuhan Yesus bilang begitu karena apa? Karena Dia tahu bahwa manusia ini manusia yang terbatas Bapak Ibu, manusia yang tidak berdaya karena dosa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran Dan hidup. Yesus mengatakan kalau Dia ini bukan cuma tunjukkan jalan, bukan cuma tuntun jalan, tetapi Dia jalan yang membawa kepada kehidupan. Aplikasinya setiap kita pada hari ini. Walaupun kita hari ini merasa tidak berdaya karena sakit penyakit, ataupun hari ini kita merasa, hari ini kan ada 9 kesehatan ya Bapak Ibu ya. Saya datang ke sini supaya bisa tanya dokter. Ingat Bapak Ibu, semua usaha kita ini sia-sia kalau tidak di dalam Yesus Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus memberi apa? Memberi kehidupan. Yang kedua, kenapa kok harus Tuhan Yesus yang pegang setirnya kita itu Bapak Ibu? Karena di dalam Tuhan Yesus saja, di dalam Tuhan Yesus saja ada yang namanya masa depan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat kepada apa? Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Di rumah Bapak kepada Bapak itu berarti artinya ada satu tempat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Dan Tuhan Yesus itu menunjukkan jalan bahwa nantinya itu kita berada di satu tempat yang indah bersama dengan kita. Enggak keleleran Bapak Ibu. Ngerti bahasa keleleran ya? Bahasa Prancis itu ya. Bambung. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam Tuhan, tujuan kita itu jelas Bapak Ibu. Hidup kita itu jelas bersama dengan Tuhan. Nantinya kita akan ditunjukkan satu tempat yang indah, yaitu bersama dengan Allah Bapa di surga. Di sini siapa yang mau dibawa sama Tuhan Yesus ke sana? Setiap kita masih mau ya Bapak Ibu ya. Yang menjadi perlindungan buat kita, mau dan kita benar-benar terima Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu bukan cuma menunjukkan, bukan cuma menuntut, tetapi Tuhan Yesus kasih jalan supaya kita bisa bertemu di sana. Syaratnya apa? Kita mau benar-benar menerima Tuhan Yesus. Dalam hidup kita kadang kita merasa di sini siapa yang sudah bekerja hampir 50 tahun atau 100 tahun ada.
Oh belum sampai ya? Paling lama berapa tahun sih? 50. Wah, cukup tua. 50. Ada yang lebih 70. Ada. Ada Bapak Ibu dalam kehidupan kita sudah bergereja berapa tahun, sudah ikut Tuhan berapa tahun. Kita merasa paling pintar Bapak Ibu. Aku seperti itu. Tuhan itu harus itu, Tuhan itu harus itu. Tetapi seandainya kalau ketika caranya Tuhan itu berbeda dengan caranya kita bakal marah dan sebagainya. Kau itu Tuhan. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Karena masa depan itu ada di dalam Tuhan dan dalam kita. Jadi ketika kita hidup di dalam Yesus, hidup kita diatur sempurna sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sudah rencanakan yang baik, tetapi Tuhan bilangnya kayak gitu, nanti tak marah ya, tapi ya Bapak Ibu ya. Nah, yang menjadi perhitungan kita selanjutnya. Jadi kalau hidup kita sudah disetir sama Tuhan, bisa di next. Nah ini umpamanya, ini gambar epok-epok ya Bapak Ibu. Kalaupun misalnya kita merasa paling pintar sendiri, pulang dari tempat ini nggak boleh ya Bapak Ibu. Kita nggak mau paling pintar sendiri ya. Karena apa? Karena nanti kita sekarang disetir oleh yang lain. Terus saya bawa komentar dikit. Kocok, berarti disetir apa? Disetir egois, nggak mau hidup bersama-sama dengan teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang kasih tahu kita, oh itu waktu itu orang tambah marah, pernah ya gitu ya. Pernah ada yang merasa kayak gitu, dikasih tahu sebenarnya tambah marah. Nah itu berarti artinya apa? Hidupnya tidak dikuasai sama Tuhan Yesus yang harusnya menyetir kehidupan kita. Kalau ada orang kasih tahu, ya sudah bilang terima kasih, sudah itu saja. Tidak perlu kita marah, tidak perlu kita merasa benar sendiri. Terus yang terakhir Bapak Ibu, kalau hidup kita disetir oleh Tuhan, berarti kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Umpama kalau misalnya kita naik mobil dengan orang, ataupun naik mobil saya, oh begini musuh, dari sini, marah gak marah? Saya kok ya sebutkan numpang itu lebih keminteri daripada itu kan tidak itu ya Bapak Ibu. Kalau kita naik mobil kan tidak perlu dicek oh ini ganja yang apa, mobilnya yang apa, terus untuk anda kan tidak itu ya Bapak Ibu. Dan kita naik mobil kan langsung menyerahkan diri masuk ke mobil, duduk tenang, anteng sampai tujuan, betul ya? Nah hidup kita pun juga gitu. Kalau kita mau serahkan sama Tuhan, kita mau orang yang nyetir Tuhan Yesus pasti gak keliru apa jalannya, pasti gak salah-salah. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan firman pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi juru mudi kami. Tuhan Yesus saja yang memegang kendali kehidupan kami. Saat ini kami berdoa kiranya Engkau menolong setiap kami yang sudah mendengarkan firman, supaya setiap kami benar-benar menyerahkan diri kepada Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jangan biarkan hati kami atau pikiran kami atau perasaan kami dikendalikan oleh yang lain, sehingga hidup kami benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menjalankan persembahan ya. Hari ini petugas persembahannya Bu ini, Ibu Cinya, Ibu Sinyang dan juga Ibu. Silakan mempersiapkan diri. Kita akan menyanyikan lagu Begitu Besar Kasih Allah. Terima
Bapak di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kami bisa memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya bisa menjadi sarana kemajuan pekerjaan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Kami juga berdoa menjadikan syafaat kami Tuhan ke dalam nama-Mu. Kami mau berdoa untuk kota kami tercinta, kota Malang ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk pemimpin-pemimpin yang ada di kota Malang ini, wali kota, bupati, dan bahkan setiap DPR yang ada di kota Malang ini, kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka supaya diberikan hati yang takut akan Tuhan, dan mereka pun bisa melayani Tuhan melalui jabatan yang diberikan kepada mereka. Kami juga berdoa berikan hikmat di dalam setiap keputusan kebijakan yang diambil supaya dapat mensejahterakan rakyat Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dan bahkan datang di tempat ini. Kalaupun ada pergumulan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan menjawab segala pergumulan kami. Untuk mereka yang sakit ataupun saat ini mereka datang dengan segala keterbatasan, kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan sakit-sakit mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati supaya setiap obat-obatan yang diminum ataupun setiap vitamin yang diminum bisa mendatangkan kesehatan bagi setiap mereka. Tuhan menolong supaya melalui persekutuan ini mereka pun juga bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap pengurus dari persekutuan lansia atau senior di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan pimpin mereka, berkati dalam setiap keputusan yang diambil ataupun bahkan Tuhan berikan kesatuan hati pada setiap mereka sehingga dapat memajukan pelayanan Tuhan di gereja tempat ini. Terima kasih Tuhan di dalam doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pengumuman Bapak Ibu, persekutuan kita bulan depan itu ada di tanggal 18 November, masih di tempat ini jam 9 pagi ya. Tanggal berapa Bapak Ibu? 18 November. 18 November. Nanti acaranya itu adalah persekutuan terakhir kita di tahun ini. Jadi kita akan bersama-sama mengingat semua apa yang telah kita baca, yang kita renungkan, dan kita akan bersekutu bersama-sama yang di sini ya. Itu aja pengumumannya. Kita lanjutkan. Terima kasih banyak. Oh iya, shalom semua. Shalom. Halo Ari, Koko, Cece, bahkan di sini saya lihat ada Bibi juga ya, sama Meme ya. Saya sangat bahagia sekali lagi begitu pertama saya masuk ini saya punya dua perasaan, dua-duanya perasaan bahagia. Yang pertama bahagia karena saya masuk rumah Tuhan. Yang kedua itu adalah saya bahagia melihat khususnya untuk om dan tante ya. Sampai di usia sekarang saya doakan untuk diri saya sendiri. Saya tidak tahu 20-30 tahun ke depan ini saya kemana. Apakah saya masih diberikan kesempatan melayani, atau apakah saya sudah dipanggil terlebih dahulu, atau jalan saya tersesat. Selama masih manusia, kita masih punya kemungkinan untuk tersesat jalannya ya. Makanya saya bersyukur kalau di sini aduh Tuhan, puji Tuhan, usia mungkin di sini ada yang 60, 70, bahkan 80 lebih seperti Aki ya, Aki Lina ya, tapi masih bersama dengan Tuhan. Di sini hari ini saya diminta untuk berbagi loh. Malah nggak memberikan pengetahuan lebih, enggak juga, kita berbagi. Oke, kita akan ngomong untuk seminar kesehatan ya. Ada yang tahu nggak temanya hari ini apa? Om dan Aik sekalian. Ini adalah satu sebenarnya nggak perlu pada kita topiknya di sini. Saya akan jelaskan kenapa nanti. Oke, kita akan berbicara
mengenai stres, demensia, dan pikun. Oke, demensia dan pikun. Pasti AI, om sekalian bertanya-tanya, apakah saya sebenarnya normal kalau agak kelupaan, atau saya terkena penyakit tertentu? Ini yang mau saya bagikan di sini. Oke, slide. Satu hal yang harus kita amini adalah komputer buatan manusia. Manusia ciptaan Tuhan. Otak kita ini melebihi dari komputer. AI dan sekalian, super duper canggih, bisa banyak yang bekerja. Kita lagi makan, lidah kita merasa enak, hati kita bersyukur kepada Tuhan, otak kita menikmati, bahagia. Ada komputer yang bisa multitasking kayak gitu. Semakin canggih pun mereka terkotak-kotak, tapi kita bisa semuanya sekaligus jalan. Itulah keindahannya ciptaan Tuhan. Masing-masing punya bagian fungsi khusus. Bayangin ya, itu ada berapa banyak. Komputer sekarang tuh 12 core, 14 core yang canggih-canggih. Berapa bagian? Saya nggak hitung. Yang jelas lebih dari 20 itu. Dan masing-masing itu punya jutaan neuron, jutaan prosesor di kepala kita untuk menjalankan itu semua. Bekerja secara terpadu barengan, semuanya ini barengan. Itulah kenapa disebut otak kita adalah maha komputer. Slide. Fungsi dari otak ini apa sih sebenarnya gitu kan ya? Sekali lagi ya, karena kita bicara tentang demensia, kita bicara tentang pikun, kita akan berbicara tentang masalah otak. Otak itu yang pertama menyerap informasi baru, ada input melalui panca indera yang Tuhan berkati untuk kita, mata, telinga, lidah, dan seterusnya. Oke. Yang kedua adalah menyimpan informasi tersebut. Cok-yok-yoknya kan di sebelah sana. Bakmi karet yang enak itu tokonya yang sebelah sana. Itu adalah menyimpan informasi. Oke. Kemudian mengingat kembali informasi. Aduh, kayaknya lagi pengen makan mie karet nih, kita kemana ya? Oh, yang enak di situ tuh. Gitu kan ya. Sederhananya seperti itu. Mengeluarkan kembali informasi yang sudah ada di otak kita. Pada saat kita makan, kita tahu itu enak. Menyerap informasi, menyimpannya, dan menyampaikannya kembali pada saat dibutuhkan. Slide. Nah, ini istilahnya kita sebutnya ini ada dua. Sebutkan karena usia atau karena demensia. Kalau lupa ini atau disebut pikun lah ya. Ini kan istilah awamnya ya. Sebenarnya mudah lupa saja. Oke, lanjut. Di sini ya, saya sederhanakan aja ya. Ini karena memang istilahnya begini panjang kali lebar. Tapi sederhananya adalah suatu kejadian yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu medis saat ini terjadi pada otak, bersifat progresif. Progresif ini awalnya sedikit, makin lama semakin berat demensia ini. Yang paling utama ini ada banyak fungsi luhur sih, terutama yang fungsi luhur ini adalah fungsi kita yang sebagai manusia, seperti mengingat, berbahasa, belajar, berhitung, dan seterusnya. Yang paling mudah untuk mengenali demensia adalah pada saat dia ada gangguan orientasi. Jadi orangnya bukan nggak sadar, tapi gangguan orientasi. Coba ya om sekalian saya tanya, hari ini pagi, siang, atau malam? Pagi. Siang ya, udah mulai 9 sekian ya, betul ya. Hari ini hari apa? Selasa. Semua bisa menjawab ya. Oke, tadi ayat hafalannya ayat apa? Dari Yohanes 14 ayat 6 ya. Ini kenapa saya bilang ini topik nggak perlu, sebenarnya nggak ada di sini demensia sama pikun. Semuanya bisa mengingat. Oke, ini yang saya tegaskan. Oke, kita lanjut dulu. Menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir yang berdampak pada daya hidup. Kalau demensia yang sudah parah, saya percaya om dan AI sekalian ingat dong cara kancing baju. Ingat. Kita buka, kita kancing. Adakah yang perlu saya ajarkan cara mengancing baju? Enggak. Ya ada. Orang demensia bisa lupa. Dia bisa bingung. Kalau saya jelaskan sama Ani sama om gitu misalnya, cara memakai sendal dan sepatu. Bagaimana? Ikat tali sepatu lah untuk om lah. Kalau Ani
Bukanya pakai yang slip on ya. Kalau om kan kita terdidik dengan yang tali sepatu ya om sekalian ya, betul ya? Ada yang tidak tahu cara mengikat tali sepatu. Bisa aja orang kalau demensia bisa nggak bisa ikat tali sepatu. Padahal sebelumnya bisa. Tentu nggak adil kalau kita ketemu ya Tarzan kota Benyamin Sueb gitu kan ya, nggak pernah pakai sepatu ya. Yang jelas dia nggak tahu cara ikat tali sepatu. Nggak fair ya. Tapi dulunya bisa. Kok mendadak jadi nggak bisa? Pertama-tama kesulitan, lama-lama nggak bisa. Bukan karena tangannya nggak bisa gerak, kalau makan paham. Tangannya gerak. Kan ada yang, mohon maaf, ada yang misalnya stroke atau gimana ya, tangannya kelemahan ya, nggak bisa makan dengan tangannya. Ini makan bisa. Kok ikat tali sepatu tadinya bisa menjadi tidak bisa. Itu adalah salah satu gejala nyata dari demensia. Selanjutnya. Nah ini kurang lebih perbedaannya. Yang paling pintar itu dua-duanya sering lupa, tapi ingat dari yang dilupakan. Ini saya mau jelaskan. Misalnya begini, Ani, rumahnya jalan apa ya? Aduh, jalan apa ya? Tapi saya ingat, ini di Villa Bukit Tidar. Aduh, bloknya itu, blok D6 itu dekat masjid itu loh. Yang dekat masjid ada toangnya besar itu. Dia lupa nama jalan, tapi ingat detail di sekelilingnya. Ingat detail di sekelilingnya. Misalnya GKI Tumapel itu di mana sih? Gerejanya di mana? GKI Tumapel itu, aduh nama jalannya apa ya? Dekat Sprinting itu loh, yang dekat Saiful Anwar itu loh, yang dekat Balai Kota itu loh. Banyak detail yang dia ingat tapi lupa nama jalan. Itu kemungkinan besar adalah ikut. Tapi kalau sudah demensia, GKI-nya di mana? Gerejanya di mana? Di mana ya? Baju hari ini kemarin pakai baju warna apa? Apa ya? Dia bisa melupakan hal-hal yang sederhana sekalipun. Poin yang kedua itu tadi ya, jika lupa mencari kata-kata menjelaskan hal yang dilupakan. Kalau yang kedua dia akan diam, kemudian mengganti. Tapi kemarin itu nggak pakai baju. Kemarin pakai baju warna pink seharusnya. Tapi ternyata bicaranya menggantikan dengan hal-hal yang tidak berhubungan. Seperti itu. Kemudian tidak tersesat ke tempat yang familiar. Misalnya jalan luar dari komplek, pergi ke Indomaret, misalnya cukup sederhana ya, atau ke pasar buah atau beli sayur, misalnya seperti itu ya. Gak akan lupa lah kalau jalan kaki dari rumah ke sana. Tapi kalau yang demensia, ditanya dia ada di mana aja dia bingung, gak bisa menjelaskan. Perbedaan yang lebih spesifiknya di sana. Kemudian kalau pikun ini ingat hal-hal penting yang baru terjadi. Misalnya terakhir kali waktu ulang tahun yang datang ke rumah siapa aja? Aki. Oh, ponakan yang ini, anak yang ini nggak bisa karena lagi sibuk. Tapi kalau misalnya demensia, hal yang penting baru terjadi. Saya ulang tahunnya kapan ya? Jauh ya, jauh ya. Kemudian berhubungan dengan orang lain ini tidak terganggu secara interpersonal, bisa mengobrol dengan baik, berbicara dengan baik. Kalau yang demensia ini dia lompat-lompat. Misalnya hari ini bagus ya pagi ya, aduh ini mobil kok warnanya merah ya, aduh ini kok setirnya nggak ada ya, saya pengen terbang langit seperti Superman. Lompat sehingga berkomunikasi itu menjadi sedikit sulit. Oke, ini perbedaan mendasarnya. Slide. Saya janji sama Pak Dante, pertanyaannya banyak, ini singkat-singkat aja ya. Penyakit yang menyerang otak biasanya penyebab demensia ini. Biasanya Alzheimer ya, cukup terkenal ya Alzheimer ya. Alzheimer atau Parkinson disease. Oke, yang paling sederhana Parkinson itu ya jalannya itu penyakit Parkinson. Alzheimer juga kurang lebih hampir seperti itu. Kemudian stroke. Kalau stroke ini biasanya kan ada sel-sel otak yang mati akibat stroke tersebut. Kemudian trauma otak ini juga sama. Kalau trauma otak itu maksudnya jatuh, kepalanya sampai otaknya berdarah dan lain-lainnya ya. Kemudian infeksi seperti meningitis, terutama karena tuberkulosis itu bisa. Prinsipnya sel-sel otak dimakan bakteri. Jadi sel otaknya kalau nggak mati dimakan bakteri, alias sel otaknya berkurang. Oke, ada satu proses normal kenapa pikun pada usia. Jumlah selnya sama, sekali lagi ya, jumlah selnya sama, jumlah komputernya sama,
prosesornya sama, tapi ukurannya mengecil. Atrofi ini yang biasanya mungkin bikin kita kalau usia sudah agak sepuh ini udah lupa. Ini wajar, mudah lupa loh ya, bukan berarti pasti lupa loh ya, enggak. Ada cara-caranya di belakang nanti kita bahas. Oke, tapi kalau karena trauma otak, infeksi dan karena stroke, merokok dan alkohol ini juga sama, dia membuat matinya sel otak, itu jumlah selnya berkurang, makanya dia jadi demensia. Jadi kemampuannya kalau 1 gelas air tadinya bisa 1 liter misalnya masuk ya, ya mau sekalian ya. Ternyata gelasnya itu menyusut menjadi 700 ml, jadi nggak bisa diisi 1 liter lagi, karena dia berkurang jumlahnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya botol kecil, tapi dia tetap bisa diisi 1 liter, cuma makin tipis saja plastiknya. Prinsipnya kan seperti itu, sederhananya loh ya. Oke, kita lanjut lagi. Slide. Nah, faktor resikonya ini kebanyakan kalau ikut sama demensia, faktor resiko terjadinya itu yang pertama depresi dan stres. Kalau banyak pikiran, tidak dibagi, dipendam sendiri, tidak didoakan, ini bisa menjadi faktor resiko mempermudah imun dan demensia. Kalau obesitas, ya saya selalu pegang menurut saya sih kalau ini sih dokter, tapi ya beginilah. Obesitas juga faktor, dan sekalian. Tapi ya terima kasih mengingatkan saya untuk menurunkan berat badan. Iya, obesitas, malu saya kadang-kadang. Kalau ngomongin obesitas, hipertensi kalau ini saya bangga. Kenapa? Saya tahu saya hipertensi, saya minum obat teratur. Jadi itu tidak menjadi sebuah faktor resiko. Karena saya mengatasi hipertensi kan bukan salah kita. Emang kita salah dapat hipertensi, Tuhan yang kasih juga. Diabetes kan bukan salah kita. Saya sama Pak Dante makan garam sama-sama 1 sendok garam. Garamnya sama, ya 1 sendok teh garam. Saya makan, Pak Dante makan. Saya kena stroke, tensinya tinggi. Pak Dante enggak. Kenapa? Karena dia tidak hipertensi. Yang salah siapa? Garamnya? Enggak. Garamnya ya garam doang. Enggak kan? Dan salah Pak Dante ya? Enggak. Yang salah saya? Ya enggak. Kita katakan hal yang sama, benar ya? Tapi karena memang Tuhan menciptakan respon tubuh saya itu berlebihan pada saat kita makan garam, sehingga saya tidak boleh makan banyak garam. Kalau masih mau makan setiap hari 1 sendok teh garam sama seperti Pak Dante, ya makan. Kalau hambar kan gak enak juga ya, Mama Adi ya, betul ya, saya nggak salah ngomong begitu ya. Kelihatan lah saya suka makan enak lah ya. Nah itu gimana? Saya minum obat lagi. Hal yang sama tentang diabetes, sama-sama 1 sendok teh gula. Saya makan, Pak Dante makan. Ceritanya Pak Dante diabetes kali ini ukuran ya Pak. Masa saya dulu yang salah? Pak Dante yang diabetes, saya sama-sama 1 sendok teh gula. Gula saya naik sampai 200, Pak Dante 600. Misalnya begitu kan? Karena Pak Dante diabetes, ceritanya loh ya, ceritanya. Yang salah gulanya kan? Tebunya. Yang salah siapa? Karena yang salah. Cuma responnya saja. Pak Dante menyerang gula itu lebih berlebihan. Ibarat begitu. Kalau saya mungkin sebagian terbuang seperti itu. Nggak semuanya diserang. Sehingga Pak Dante perlu minum obat gula supaya bisa sama. Kalau bahkan minum juga ya, kita bisa minum dingin. Ternyata keluarnya es teh manis. Saya selalu lupa di Jawa ini. Saya kan aslinya Jakarta ya. Jadi kalau misalnya saya pesan es teh kalau di Jakarta, es teh apa? Kalau di Jawa sih, es teh, kok manis? Udah bingung kan? Ini di luar faktor memang saya manis. Ya. Tapi kalau ngomong es teh di sini banyaknya manis. Garam juga sama. Ya untuk saya terutama ya yang biasa makan di luar, ya terima kasih udah pakai masakin. Jadi kalau misalnya beli makanan di luar, saya jadi curhat sih Pak di sini Pak. Ini yang salah siapa ini? Ya seperti yang suka makan di luar, kita nggak bisa ngatur garamnya berapa mereka pakai, betul ya. Tapi setidaknya orang normal ya, kalau orang jualan misalnya warteg atau warung nasi tertentu, nggak mungkin keasinan juga kan untuk tidak normal, betul ya. Tapi karena kita perlu yang gulanya lebih rendah, ya yang akan kesulitan untuk mengatur pola makan kita minum obat darah tinggi.
Itu salah satu upaya untuk menghindari. Lanjut. Nah, stadiumnya ini sederhana ya, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai lupa dia pendek, bertanya berulang-ulang. Ini khas banget. Nanti kebaktian jam berapa ya? Jam 9 om. Ya. Nanti kebaktian jam berapa ya? Gak nyampe 5 menit tanya lagi. Gak nyampe 15 menit tanya lagi. Jadi nggak yang itu, kalau demensia ini kan nggak bisa menyerap informasi baru ya. Jadi informasinya udah, dia akan nanya terus. Informasi yang ada biasanya nggak hilang kalau masih stadium awal. Kalau parah sekali, semua informasi hilang. Semua informasi hilang. Kemudian nggak bisa menghafal nomor. Tadi Alina nomor handphone sendiri masih hafal. Banyak yang nggak bisa menghafal nomor kalau yang parah. Makanya saya bilang topik ini sebenarnya nggak perlu di sini. Saya yakin nggak ada yang disebut sama demensia kok karena ada di sini. Ayat hafalan bisa, nyanyi lancar, joget aja masih bagus. Gimana caranya topik ini perlu? Kali-kali ganti topik. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi semua bilang puji Tuhan. Nggak ada yang demensia dan pikun di sini. Kemudian yang kedua adalah stadium bingung. Mulai disorientasi nih. Biasanya ada satu kasus di mana saya dapat pasien ini demensia, usianya 84 tahun. Dia selalu hilang dari rumah setiap pagi. Setiap siang, sekitar jam 11 siang. Dan selalu ditemukan di depan salah satu SD dekat rumahnya. Ada yang bisa tahu kenapa? Memori. Dia disorientasi waktu. Bapak ini selalu ingat jam 11 siang menjemput anaknya di depan SD tersebut. Dia nggak ingat dia udah usia 84 tahun. Dia nggak ingat tahun ini tahun 2025. Dia ingatnya itu masih tahun 90-an. Anaknya itu masih SD. Jadi dia tidak mau anaknya terlambat dijemput. Dia pasti nongkrong di situ jam 10 sampai jam 11 siang untuk menjemput anaknya. Sudah ada gangguan orientasi. Tapi dia masih ingat jalan pulang ke rumah. Mau dia pakai bolak-balik begitu. Seperti itu. Jadi anaknya gantian anaknya yang menjemput si bapak ke SD-nya jam 11 siang biasanya. Diajak makan siang. Malah gantian. Oke, roda berputar katanya kan begitu. Kemudian ya maaf, tadi bingung di sini benar. Kadang-kadang bicara kayak ini, mohon maaf, agak-agak porno. Karena memang ya secara alami manusia ini sebenarnya berpikiran kan ke arah reproduksi ya. Tapi kan kita sebagai manusia kita belajar mengendalikan diri. Tapi pada saat orang demensia, kendali diri itu lepas. Jadi kembali ke basic. Ini kalau makan jadi pilih-pilih misalnya. Sebagai manusia kalau kita semakin usia kan udah tahu yang ada, kalau nggak bisa makanan yang kita mau ya sudah makan yang ada, betul ya. Tapi kalau dia nggak bisa, karena kembali lagi ke basic, udah kayak anak bayi. Semua dimakan. Anak bayi itu bisa kembali nggak mau makan kalau misalnya nggak dikasih makanan yang sesuai, betul ya. Kadang-kadang banting lah makanannya, gitu kan, dilepek lah, dibuntahin lah. Kalau anak masih kecil dan bayi, stadium demensia ini bisa kembali seperti itu. Nah, yang akhir, ini yang kalau sudah sampai terjadi, jujur agak sulit. Ini membutuhkan perawatan khusus. Katatonik ini diem, nggak mau diajak komunikasi. Bukan nggak bisa. Dia bisa sesekali kalau lagi mau ngomong, tapi kalau nggak dia membisu. Kemudian nggak respon, dia nggak ngomong, kecuali sama orang-orang terdekatnya. Ini yang agak-agak sulit kalau udah berat ya. Kemudian vegetatif di sini tuh kayak tidur terus nggak bangun-bangun, susah banget bangunin dan nggak respon. Sebagai keluarga kita juga bingung. Ini sebenarnya tidur, nggak sadar, perlu ke dokter, apa dia nggak pernah ngetik kita aja? Seperti itu. Yang terakhir ya, sampai dengan fungsi buang air besar dan air kecilnya ini tidak bisa dikontrol. Jadi kalau yang sampai parah sekali demensia itu semua kontrol atas tubuhnya ini lepas, nggak bisa terkontrol semuanya. Slide. Nah, caranya bagaimana? Ini nih yang seru nih. Yang pertama, poinnya adalah berolahraga. Saya nggak minta lari maraton. Di sini disebutkan bukan lari triathlon, bukan angkat beban juga. Jalan kaki pagi saja. Ada aktivitas fisik. Oke? Sebenarnya
Sebenarnya definisi olahraga itu bagaimana sih, Om dan Aji sekalian? Adalah pada saat kita membuat detak jantung kita itu 20 sampai dengan 30% lebih cepat dari biasanya. Oke? Jadi misalnya detak jantungnya 80 kali per menit, berarti jadi sekitar 110 sampai 120 kali. Jadi terkadang cukup dengan jalan sedikit cepat aja, detak jantung naik itu sudah masuk sebenarnya stadium olahraga. Kita butuh 30 menit setiap hari. Ya, saya disclaimer dulu ya, saya bisa ngomong begini tapi saya tidak olahraga setiap hari. Kalau nggak nanti ada yang protes, oh enggak, ya saya belum sanggup. Ya, tapi ini kan ilmunya ya, saya berbagi ya. Oke, 20 sampai dengan 30% naik heart rate-nya. Berbeda, kayak lagi ya, berbeda sepanjang usia. Ada detak jantung tertentu yang Om dan Ai sekalian harus hati-hati. Rumusnya adalah angka 220 dikurangi usia. Jadi untuk Om dan Ai sekalian yang misalnya usianya 80, detak jantung Om dan Ai sekalian tidak boleh lebih dari 140. Karena 220 dikurangi 80. Tidak boleh lebih dari 140. Sehingga kalau zaman sekarang ini kan banyak disarankan pakai jam yang begini ya, ngitung langkah, ngitung detak jantung seperti itu ya. Itu sebenarnya ada alasannya. Karena seringkali pada saat kita jalan nggak memperhatikan, atau sederhana aja lah, kalau merasa berdebar-debar istirahat. Kalau merasa berdebar-debar istirahat, jangan dipaksa. Kadang-kadang kan kalau anak muda zaman sekarang itu Gen Z itu umur 20, wah detak jantungnya sampai 180, udah masuk olahraga. Ya iya kan 220 kurang 20 masih 200, bener kan? Jadi dia masuk olahraga sampai 180 gitu. Kalau saya 180 kencang-kencang lagi saya. Gak bisa saya kalau ke atas gitu, karena memang udah gak boleh. Oke? Kemudian menstimulasi otak. Ini sederhana. Saya cerita langsung prakteknya aja. Saya menjalankan ini ke mama saya. Ibu saya sendiri usia 71 tahun. Namanya Ibu Lena. Dan dia itu paling hobi bicara. Jadi saya selalu kalah. Saya kalau sekarang ngomongnya lancar ya, depan mama saya, iya ma, iya ma. Nah kalau depan mama saya mantap aja. Tapi idenya adalah bagaimana menstimulasi otak mama saya supaya nggak mudah lupa. Mama saya kalau mama saya gampang lupa ya. Kunci mama tadi di mana ya? Bisa tiba-tiba telepon saya, Jeffrey, handphone mama di mana ya? Dalam hati saya, bisa telepon saya, gimana kalau nggak pakai handphonenya mama? Kok mama nyari handphonenya? Ini gimana ceritanya? Gitu kan? Ya, jadi kan sebagai anak saya cukup khawatir ya. Mama ikut les lah. Mama senangnya apa sih? Mama senang ngomong. Oke, mama les bahasa. Jadi mama saya sekarang belajar bahasa Mandarin. Sekarang udah tingkat 2. Udah nambah. Ngomongnya itu udah mulai ngomong sama saya bahasa Mandarin. Yang woku ketawa. Saya mohon maaf saya nggak bisa. Ya, ada alasan kenapa saya nggak bisa bahasa Mandarin ya. Tapi itu karena saya hidup di Jakarta dulu. Ya, ini kan alatnya udah sejarah lah. Semua orang tahu waktu itu sekolah bahasa Mandarin di Jakarta usia saya. Saya lahir tahun 80-an sampai dengan 2000-an itu kan nggak boleh banget ya. Masa-masa pas belajar bahasa ya. Jadi di keluarga saya bisa bahasa Mandarin cuma mama saya. Karena mama saya belajar, dia jadi nggak lupa. Bahkan dia bisa. Sekarang udah ada nanti telepon saya, handphone mama mana? Yang ada telepon saya, sudah makan belum? Tapi pakai bahasa Mandarin. Kan gaya tuh ya? Ayah, kamu kabarnya gimana? Udah ketemu yang cocok belum tempat hidup? Pakai bahasa Mandarin. Udah nggak ngomong lagi handphonenya di mana? Ini masuk akal. Saya bisa bersaksi untuk masalah stimulasi otak ini. Atau kalau nggak mau belajar sesuatu yang baru, kalau om ini saya nggak tahu ya, ada yang mau main catur nggak? Catur, Otelo atau catur, ini bagus untuk stimulasi otak. Kalau AI, kalau lihat film-film drama Cina zaman dulu ya, wah yang kungfu itu ya, kok kayaknya mereka udah usia tua aja masih celihai gitu, itu masih jago gitu. Kenapa? Mereka main mahjong. Kalau yang perempuan biasanya main mahjong. Ingat ya, ini permainannya bukan masalah giginya loh, itu salah. Tapi ini mahjongnya. Permainan mahjong itu asal otak kali. Oh,
untuk menjaga supaya tidak turun fungsinya. Mengkonsumsi gizi seimbang ini nggak saya bahas lebih lanjut ya, sudah pernah ada di bahan-bahan yang sebelumnya. Makanlah yang teratur, makanlah setiap jenis makanan, tapi jumlahnya jangan banyak-banyak. Makan bayam sehat nggak Mama Ai? Sehat. Sehat. Makan sekilo bayam sehat nggak Mama Ai? Ya. Nggak sehat lah. Gimana ceritanya? Ya betul ya? Betul kan? Kalau makan ikan itu bagus ya Mama Ai ya. Sehari makan 10 kilo. Nggak gitu ceritanya kan? Jadi semua bahan kecuali racun itu sehat. Kecuali racun, Tuhan ciptakan semua bahan makanan itu seluruh dunia ini diserahkan kepada manusia bisa dimakan, yang bisa dimakan, kecuali racun. Jumlahnya dosa dasar manusia ini kan sebenarnya ini kan salah satunya kan rakus ya. Nggak cukup ya kita makan sedikit ya. Maunya jumlahnya banyak ya. Enak sedikit mau tambah enak lagi kan. Basicnya kan begitu. Ini yang harus dikurangi. Menjaga kesehatan jantung dengan olahraga tadi ya. Kemudian bersosialisasi, berbicara dengan teman, mengobrol, itu bisa menambah informasi, retensi informasi, bertukar informasi. Oke, misalnya ada satu yang hobinya berkebun, dia baca buku berkebun. Yang satu hobinya ini, misalnya merangkai bunga, sukanya baca buku merangkai bunga. Tentu waktu kita belum tentu cukup loh. Kalau kita baca buku merangkai bunga dan bercocok tanam. Tapi dua-duanya bisa bertukar informasi. Betul kan? Jadi bertukar informasi juga salah satu fase yang penting untuk kita mencegah terjadi jumping. Lanjut. Nah, kemudian ini untuk yang sudah parah ya. Ini untuk Koko Cece, untuk Meme yang mati. Kalau memang ada keluarga yang lain atau menemui atau melayani orang yang memang demensia, ini membutuhkan kesabaran yang ekstra dan harus care. Kenapa? Dia butuh support. Pertama-tama kalau stadium yang awal, kalau misalnya udah mulai merasa nih, banyak-banyaklah membuat catatan. Kertas kecil aja terbuka, agenda kecil dengan bolpen. Janji ditulis. Jam sekian, saya selalu sudah mulai membiasakan diri, tapi saya pakai di handphone ya, Google Calendar. Hari ini tuh tertulis, jam 9 itu saya harus ada di sini. Tertulis jam 11 ini saya harus ada di Saiful Anwar. Tertulis jam 2 siang nanti saya harus ada di Rumah Sakit Hermina. Jadi tertulis semua jadwal saya membiasakan diri. Kenapa? Saya juga bisa lupa. Saya bisa apa? Saya bisa karena saking ribetnya, misalnya terjadi sesuatu, saya bisa lupa. Ini juga bisa diikuti dengan mencatat hal-hal yang memang harus kita lakukan. Ini melatih apa juga, adik-adik sekalian? Kita merencanakan besok, lusa, minggu depan, rencana kita apa? Oke, itu juga salah satu proses menstimulasi otak. Kemudian kalau yang sudah parah, yang saya bilang tadi kan ya, ada om usia 84 tahun ke depan SD ya, itu untuk dekat rumah. Nah kalau dia ngambil kunci mobil, dia bawa mobil, terus tiba-tiba dia lupa jalan, dia nabrak, bahaya ya. Betul ya? Jadi untuk yang stadiumnya menengah, itu kunci kendaraan sama alarm pintu biasanya. Karena kejadian di Jakarta itu ada, dia sampai bingung, hilang 1 minggu baru ketemu. Dari Jakarta ketemunya itu di area Anyar. Kenapa? Karena rumah masak kecilnya dia ada. Rumah masak kecilnya dia ada. Jadi hilang begitu ya tentu membuat rasa khawatir yang sangat-sangat lebih ya. Sehingga pada saat itu akhirnya keluarganya memutuskan ya pasang alarm itu. Jadi kalau dia keluar masuk ketahuan. Kemudian jadwal tadi sudah saya sebutkan juga. Ingat ya, mereka seperti itu bukan karena kesalahan mereka. Untuk Koko Cece, untuk Meme yang mati. Ini adalah satu proses yang terjadi bukan karena maunya seseorang tertentu. Jadi ojo dimarahi, apalagi dihukum. Misalnya, pokoknya kalau keluar lagi saya sabet, nggak boleh begitu. Oke, karena bukan keinginan, saya percaya dalam hati setiap orang gak ada yang ingin ini terjadi. Itu kenapa kita harus support mereka. Kemudian meminta bantuan organisasi yang memberikan pelayanan sosial dan perawatan. Di kesehatan ada, dan saya nggak tahu di DKI Kemakan ini ada atau enggak ya.
beberapa gereja tertentu ada support systemnya. Oke, slide. Oh, saya nyatakan saya bersedia membantu ya. Kalau misalnya mau dibuat ya support systemnya ya. Saya tidak mudah berjanji, tapi saya berjanji. Oke. Nah, sehat dan bahagia di usia lanjut. Selesai. Oke, terima kasih Dokter Jeffrey. Kita kasih tepuk tangan ya. Bapak Ibu ya. Dokter, tapi di sini dulu. Oke, kita buka sesi pertanyaan tanya jawab. Saya berikan 3 orang pertanyaan dulu ya, Bapak Ibu ya, untuk sesi yang pertama. Silakan kalau mau ada pertanyaan boleh. 1, 2, 3 ya. Oke, dari Abi dulu. Yang saya mau tanya, ini saya itu kadang-kadang pernah ya sekali itu nggak ingat aku tapi seharian ngapain ya, tapi nggak sering, cuma pernah sekali gitu juga karena pernah juga bangun tidur lalu anak saya mah kok tidur lalu mantu saya telepon, mah sepeda motor mana ya, saya lihat ke depan, ini ada sepeda motornya siapa ini, saya juga pernah gitu. Itu padahal sepeda motor saya sendiri baru dibelikan anak saya nggak lupa. Nggak tahu ini punya siapa ini sepeda motor, itu udah termasuk gejala demensia atau gimana? Memang saya juga darah tinggi sih, cuma jalan gitu. Cuma aja. Boleh saya bertanya sih? Mau langsung dijawab tapi kita dengar semua pertanyaan dulu nih. Gimana nih? Iya mau sekalian. Langsung aja. Ya. Nah, ada beberapa kondisi yang bisa ya. Saya ambilnya siapa nih, Cece ya. Dan jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, kalau terjadinya ini di bangun tidur, jadi persis bangun tidur, ada kondisi itu yang namanya deep sleep sama REM sleep. Jadi ada kondisi tidur yang dalam sama tidur yang setengah tidur. Oke, tidak semua orang pada saat dia baru bangun tidur itu langsung terjaga sepenuhnya. Ada masa-masa kayak deep sleep, kayak lagi mimpi, setengah tidur. Kalau itu terjadi, melupakan banyak hal itu wajar. Istilahnya kalau orang zaman sekarang bilang kawanya baru pukul setengah, biasanya kayak gitu. Saya sering telepon konsul gitu kan ya kadang-kadang konsul pasien gawatnya gak ingat waktu, gak ingat jam 1 subuh, saya baru tidur jam 12, jam 1 telepon coba. Loh, ini masih gimana? Saya bentar, saya mau nyawa dulu biar gak salah. Saya bentar. Gimana pasiennya? Daripada salah ya gitu ya. Oh ya sama, saya lupa. Saya nggak tahu saya ngapain semalam. Saya nggak tahu saya pakai baju apa juga lupa semua. Kenapa? Karena kita lagi setengah tidur sebetulnya. Kalau terjadinya baru tidur ya. Yang kedua, kalau terjadinya mendadak, jadi nggak ada hujan, misalnya di siang hari udah cukup beraktivitas ya sehari. Bisa jadi kaitannya dengan darah tinggi. Karena tensinya terlalu tinggi, misalnya seperti itu ya, pembuluh darahnya melebar dengan otak, itu bisa. Tapi ya balik lagi, saya selalu bilang darah tinggi itu kan bisa diatasi ya. Kita bisa minum obat darah tinggi. Saya periksakan ke dokter lah, ke puskesmas yang terdekat. Darah tingginya dikontrol. Tapi ini kalau saya boleh tahu di pagi atau siang hari terjadi? Siang hari sih kebanyakan. Siang hari ya. Ya sebaiknya coba dikontrol tensinya ya. Tapi sekali lagi saya juga menyemangati kalau terjadinya sekali-sekali ya bisa berpengaruh hormonal sama mood juga. Kalau terjadinya setiap hari dan semakin lama semakin sering ini yang harus kita atasi. Tapi kalau hanya pernah terjadi sekali dalam hidup, malah jangan terlalu dikhawatirkan. Tapi tetap kontrol darah tingginya, jangan tekan. Oke? Ada lagi Bu? Siap. Oke, ya, Saya mau tanya, ini penting soalnya tadi ada poin yang ketinggalan. Pertama adalah adik dua pertanyaan soal alkohol di rokok, pengaruhnya terhadap. Yang kedua yang saya baca di majalah Sayang Intisari Baru itu ada dua dari RT itu biloba.
pendekatannya baik untuk mencegah Alzheimer. Yaitu dua pertanyaan itu. Satu, mekanisnya bagaimana kok ngerokok dan alkohol itu bisa bikin ngerokok? Siap. Baik Om, saya berusaha menjawab ya Om ya. Yang pertama, kalau mengenai rokok ini memang sudah terbukti. Sekali lagi saya tidak berbicara mengenai boleh merokok atau tidak, merokok itu salah atau tidak, saya nggak ke arah sana ya Om ya. Tapi secara bukti otentik, merokok itu membuat pembuluh darah lebih cepat mengeras. Itu sudah terbukti. Jadi kalau kita ibaratin pembuluh darah ini kayak selang baru kan seperti nyala ya, betul ya? Tapi kan semakin lama kan makin keras ya Om ya. Makin keras makin keras kan. Mau diputer itu mau digulung aja nggak bisa gitu loh. Karena kalau selang tua kan keras ya. Itu terjadi sama seperti pembuluh darah kita. Oke, kalau kita mau ibaratin pembuluh darah kita tuh seharusnya kalau 1 tahun itu masih bisa digulung. Tapi akibat rokok karena selang tersebut seperti selang tersebut jadi lebih cepat kerasnya. Kayak selang dalam keadaan dijemur kena matahari terus ya, saya menyambungkan aja ya. Itu kan lebih cepat keras ya dibandingkan dengan selang yang disimpan di dalam rumah. Jadi pada perokok pembuluh darahnya lebih cepat keras. Akibatnya itu apa? Bisa terjadi stroke, perdarahan karena keras. Kan kalau selang lama ini kan sering bocor ya. Kadang-kadang kan gitu ya, kalau udah terlalu keras kan bahkan di pressure aja udah nggak bisa. Itu yang bisa menyebabkan ginkgo biloba. Saya sebenarnya sih harus baca lagi ya, karena ginkgo biloba ini terus terang saya juga nggak banyak pengetahuannya mengenai efek langsung dari ginkgo biloba. Tapi ya, saya sempat mendengar penelitiannya ginkgo biloba ini bagus. Hubungannya ini kalau nggak salah ginkgo biloba ini merangsang hormon yang namanya dopamin. Jadi hormon vitamin otak lah, ibaratnya itu. Ginkgo bilobanya itu sendiri bukan merupakan obat. Kalau obat kan langsung menambahkan, betul ya. Tapi ginkgo biloba ini sama kayak kencur, sama kalau kayak kita suka minum temulawak. Temulawak kan bukan obat ya, tapi temulawak itu merangsang membantu hati, liver untuk membuang racun. Sehingga temulawak ini bisa membantu menjaga kesehatan liver. Tapi bukan obat liver. Beda ya, obat sama yang membantu ginkgo biloba sama. Dia bukan obat buat Alzheimer, dia bukan obat buat pikun, no, tapi dia membantu hormonal supaya dia tetap terjaga kesehatannya. Rokok, ginkgo biloba. Kalau alkohol ini lebih ke arah produksi liver. Alkohol ini terbukti mengganggu fungsi liver. Liver atau hati fungsinya adalah membuang racun dari dalam tubuh. Sehingga kalau pembuangan racun terganggu, karena liver ini terganggu, dia bisa menyebabkan lebih banyak penyakit. Salah satunya Alzheimer dan pikun. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya buka sesi kedua. 1, 3 pertanyaan. Ada? Oke, kalau tidak ada, ya. Kalau saya mau tanya, mengapa perokok pasif itu kalau lebih berbahaya daripada yang merokok? Terima kasih. Wah, kalau ini saya menjelaskan secara ilmiah ini agak panjang ya. Tapi pada prinsipnya rokok itu pada saat sudah keluar dari paru-paru ini, umumnya kan kita tahu ya, kalau sesuatu yang dibakar itu hasilnya jadi CO2, betul ya? Karbon dioksida. Ada yang lebih berbahaya, namanya karbon monoksida. Jadi CO, bukan CO2. Saya menjelaskannya supaya mudah dimengerti ya. Ini kalau di-searching secara ilmiah mungkin nggak pas ya. Tapi secara sederhana, pada saat merokok, dihirup, ya kan paru-paru kan fungsinya kan menyerap oksigen kan ya. Jadi dari CO2 mungkin dicopot satu, keluarnya CO. Dan lebih bahaya CO daripada CO2. Ibaratnya begitu aja kalau mau disederhanakan. Dengan segala racunnya itu konsentrasinya juga lebih tinggi pada saat kita kena asap rokok secara pasif dibandingkan dengan merokok secara aktif. Orang kalau merokok nih, misalnya ya, di udara terbuka begini, ya udah ya yang rugi dia sendiri.
Misalnya kan kecampur sama udara gelapnya semuanya ya, asap mobil kan juga sama yang langsung ke udara ya. Tapi kalau dalam ruangan yang tertutup, udaranya itu akan membahayakan orang di sekitarnya dan bahkan dia sendiri juga. Kan kalau orang merokok kan nggak kayak kereta api terus-terusan disedot rokoknya kan, pasti kan ada napas biasanya ya. Dan itu yang dia serap ya udara yang lebih berbahaya tersebut. Sekali lagi, saya di sini secara umum nggak bilang nggak boleh merokok, benar atau salah itu penilaian masing-masing ya. Saya nggak mau memberikan seperti menggurui atau bagaimana, enggak. Semua orang punya pilihan hidup masing-masing. Saya nggak ikut campur dalam hal ini. Tapi saya akan menyarankan bagi para perokok, perokoklah di udara terbuka, jangan di ruang tertutup. Jadi yang harus diperbaiki ini sebenarnya menurut saya sebelum masalah perokok tidak merokok, etika perokoknya diperbaiki terlebih dahulu. Kalau di udara bebas di taman apa di mana memang ruang merokok, monggo, itu kan pilihan hidup masing-masing. Kamu tidak menjaga tubuhmu sendiri sebagai baik Allah. Itu adalah pilihanmu, bertanggung jawabnya Tuhan, bukan sesama manusia. Tapi kalau di ruangan tertutup, ya kamu bahayakan orang lain sehingga pertanggung jawabannya nggak hanya ke Tuhan tapi ke sesama manusia. Saya mungkin maksudnya itu aja. Terjawab. Oke. Ada lagi mungkin nggak ada? Kalau tidak ada, saya bacakan dari yang dikirim lewat surat ya. Dokter, makanya supaya darahnya selalu rendah di bawah 100, gimana cara menaikannya? Mungkin hanya tadi dengan tensi darah itu. Ini malah tensinya rendah ya? Iya. Malah tensinya rendah ya? Aduh, ini saya sedikit bercerita kenapa saya bisa ngomong ini. Saya sampai dengan kurang lebih usia 25 tahun saya darah rendah pernah sekali. Tensi saya nggak pernah lebih dari 100, bahwa itu bisa 60 bahkan 50. Saya sering terjadi bagi yang bertanya kalau ini sama gejalanya, ayah berputar. Saya sampai kalau jalan gitu tuh dia tiba-tiba main tembok ini. Geser. Kenapa? Kali tiba-tiba gelap, agak kayak muter gitu. Karena tensi darah saya kerendahan. Itu dulu. Itu mengapa hobinya saya kalau zaman dulu secara sederhana loh ya. Yang pertama, ada obat-obatan meningkatkan tensi darah. Itu pernah saya minum, tapi berbahaya. Itu harus dikontrol ketat. Karena kalau kita minum disebabnya nggak pas, dan atau kita berpikir itu karena darah rendah, ternyata masalahnya di jantung bukan tensi. Kan nggak setiap kali kita merasa itu di tensi darah ya. Oke, betul ya. Itu ke dokter lah. Itu harus dikontrol dengan ketat ke dokter jantung. Saya pun dulu nggak sembarangan minum obat itu. Oke, saya cuma pernah minum obat itu 2 kali. Karena pada saat saya udah pusing, saya pusing berputar sekali di tensi saya itu 90/40. Jadi saya minum obat itu. Ada saat itu. Waktu itu saya udah koas kalau nggak salah mungkin kecapean ya. Tapi kalau untuk yang berikutnya, yang pertama menaikkan tensi darah itu adalah berolahraga yang paling sederhana. Oke, kalau untuk makanan yang bisa membantu meningkatkan tensi darah, yang harus dihindari orang darah tinggi malah, itu maksudnya gitu ya, adalah daging merah. Jadi daging sapi dan daging kambing. Jadi sebelum saya darah tinggi, saya darah rendah, saya makan daging sapi itu bisa 3 hari sekali sampai dengan seminggu sekali. Saya makan daging kambing, sate kambing itu 2 minggu sekali, sebulan sekali. Setelah saya darah tinggi, ada kebiasaan ya dari muda makan begitu ya. Kalau makan kan malah sehat ya. Jadi saya suka sebenarnya 2 daging merah itu. Tapi kalau sekarang ya daging sapi saya ya sebulan sekali lah, kira-kira. Kalau daging kambing itu kayaknya udah setahun ini saya sama sekali nggak makan daging kambing. Tapi bukan berarti nggak makan, saya cuma menghindari aja. Karena kan saya minum obat darah tinggi ya. Jadi kalau tiba-tiba Pak Dante pulang dari sini, Dok, kita makan sate kambing yuk. Ayo Pak, ayo. Jadi saya masih bisa hidup nyaman. Itu kenapa saya menjaga diri saya dengan minum obat darah tinggi seperti itu. Mungkin bagi yang bertanya bisa menjawab. Oke, terjawab mungkin ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan terakhir? Ada? Kalau tidak ada kita akan tutup. Oh, boleh. Silakan. Mari ayo. Sampai ini mungkin di luar. Kalau misalnya saya bertanya, itu bedanya asam lambung sama sakit jantung itu apa? Oke. Ini mungkin ada yang menyamakan karena animo zaman sekarang. Gak apa-apa pada saya waktu tadi menyamakan karena animo zaman sekarang.
nyeri di ulu hati, tengah-tengah sini. Itu kan kalau dulu itu kan identik dengan asam lambung ya. Tapi sebenarnya ini juga bisa menandakan tanda serangan jantung. Oke, kenapa? Persyaratan kemihnya itu sama. Namanya kalau saya tidak sih, tapi nervusnya itu sama. Laryngeus, laryngeus profundus kalau nggak salah. Di sini gitu ya. Syaratnya sama. Jadi rasa nyerinya itu persis sama antara sakit lambung sama sakit jantung. Sebenarnya kejadiannya ada dua hal yang berbeda. Organnya juga beda kali. Yang satu itu lambung, yang satu itu jantung. Tapi karena syaratnya ini sama, rasanya itu ada di titik yang sama. Kalau asam lambung ini biasa terjadi karena terlambat makan biasanya, atau nggak makan dulu udah telat makan seperti saya ini. Tuhan. Hobinya minum kopi. Saya ini pendosa kopi. Satu hari kalau americano itu espresso 10 shot. Karena supaya saya dapat terjaga. Sekali lagi Tuhan ampuni hamba Tuhan. Saya merasa berdosa sekali kalau masalah kopi, tapi saya untuk bekerja jadi agak sulit ya. Itu bisa membuat meningkatnya asam lambung. Puji Tuhannya Tuhan berkati saya lambung kawan hari. Jadi masih aman-aman aja tadi. Pernah kuman sih 2-3 kali sih. Cuma setelah itu ya sampai sekarang sih masih aman-aman ya. Kemudian terlambat makan. Oke, atau makan itu terlalu merangsang di sini kalau sakit lambung ya, kadang terlalu pedas, terlalu asam. Kadarnya relatif ya. Ada orang makan cabai itu kayak teman saya dari Medan makan cabai itu diikaukin. Dia kalau kali 50 cabai dia bilang nggak pedas. Kalau udah sambal dengan 50 cabai baru dia bilang pedas. Saya cabai satu aja satu saya nggak pedas. Oke, tapi berarti saya tahu saya jangan makan pedas. Kalau teman saya yang Medan mungkin cabai 10 setiap kali makan masih oke lah. Karena dia nggak rasa pedas di situ. Tapi balik yang jangan membuat kita berlebihan. Ada yang orang beda. Sama halnya dengan asam. Misalnya kalau saya asam kuat tadi, saya kalau ada pohon belimbing bulu saya buktikan saya kenyang sekarang. Belimbing bulu suka saya dari kecil itu saya suka ngisep dan saya makan mentah-mentah. Itu kerasa sekali kan. Ada lagi yang dikasih lemon atau jeruk nipis sedikit aja. Aduh, udah sakit kan lambungnya ya. Kadar asam juga berbeda. Tapi yang lebih jangan melebihi kapasitas diri sendiri untuk yang asam, pedas untuk makanan-makanan asam untuk lambung. Kalau jantung, sekali lagi saya menyarankan kalau di usia AI dan Om sekalian, kalau seandainya memang nyerinya di ulu hati dan memang ada kesempatan sama sarana untuk ke rumah sakit wis. Minimal dilakukan hal yang namanya rekam jantung. Kalau rekam jantung aman, sudah pulang wis. Itu lambung berarti masalahnya. Tapi kalau rekam jantungnya nggak aman, takutnya serangan jantung. Tapi ingat, serangan jantung itu ada satu karakteristik yang akan saya bagikan di sini untuk serangan jantung. Gak apa-apa ya pada T. Di luar topik sih sebenarnya gak apa-apa ya. Ayo Pak, susah sekalian. Berarti saya memakai waktu yang berharga. Nyeri sakit jantung adalah nyeri yang tidak pernah AI dan mau merasakan sebelumnya. Nyeri sekali. Sampai kita bilang lebih baik mati daripada nyeri seperti ini. Dan terjadinya itu di rongga dada. Itu serangan jantung. Nyerinya tuh wah luar biasa. Kadang-kadang kan kami mungkin pernah ya sakit lambung ya. Saya kan pernah sakit lambung gitu ya. Jadi kalau sakitnya wah ini lambung nih. Karena saya udah tahu kalau lambung saya kuat. Tapi kalau nyerinya berlebihan sekali, lebih nyeri daripada yang biasa saya rasakan di rumah sakit saya rekam jantung. Tenang, AI dan Om sekalian, saya sendiri di rekam jantung ini kurang lebih 5 tahun ini 3 kali kok. Saya ngerasain dari hati, nggak keruan sakit sekali. Ternyata ada lagunya. Kopi lagi, bikin kamu sakit lambung lagi. Digituin saya sama teman saya. Seharian nyanyiin, nggak pagi, nggak siang, nggak malam selama 1 minggu. Dan seminggu itu saya nggak minum kopi karena ada kuman. Cuman diledekin sama teman saya karena sakit lambungnya sampai seperti itu. Mungkin bisa dijawab ya. Terima kasih Pak Devi, kita kasih tepuk tangan. Mungkin statement penutup ya Pak. Monggo seandainya AI dan Om sekalian mau ada pertanyaan, bisa tanya nomor saya
daripada Daniel atau disampaikan kepada Daniel, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp. Saya janjikan itu. Tapi mungkin nggak bisa cepat ya. Saya janjikan setidaknya tidak lebih dari 24 jam. Saya biasa sebelum tidur itu WA akan saya baca. Kalau saya tidur hari itu, maksudnya itu. Sebelum itu pasti akan saya baca dan saya balas satu persatu. Saya tidak meninggalkan berkat hari ini untuk esok. Karena berkat hari ini adalah untuk hari ini. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri seminar kesehatan kita hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami diberikan informasi yang baik mengenai bagaimana cara menangani tribun dan demensia. Kami bersyukur kalau setiap kami yang ada di sini tidak terkena penyakit ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami bisa menjaga tubuh kami, untuk kami bisa mengolah tubuh kami dengan baik, sehingga setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini terbebas dari penyakit ini. Kami berdoa Tuhan, kalaupun ada saudara-saudara kami, teman kami, kerabat kami, atau bahkan keluarga kami mungkin yang terkena penyakit ini, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang menjaga dan mendampingi. Kiranya Tuhan menolong supaya seminar pada pagi hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan perjalanan pulang kami, kiranya Tuhan menjaga kami untuk sampai tepat di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami pada pagi hari ini di tempat ini. Kiranya setiap kami yang pulang dari tempat ini membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang tidak pernah berubah, anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman nanti bisa keluar lewat pintu depan sini ya, atau pintu yang sana juga boleh untuk nantikan konstruksi. Kemudian kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ganjil Bapak Ibu, yang sampai rumah itu tidak kepikiran, Pak Jeffrey ada di belakang, nanti boleh ada sesi tanya jawab di belakang situ, boleh silakan. Begitu aja semuanya. Terima kasih Tuhan. Ya, Amsyah.